Derek kawula ingkang tansah dipun tresnani dening Gusti, sumangga kita sami ngrepekaken kidung KPJ menika angka gangsal. Nah, menika kelangenan kula tasihan. Kidung nomor gangsal. Kita pujaken bait setunggal lan kalih. Kidung pasamuan gangsal kita pujaken bait setunggal lan kalih. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marep tetunggilan salir bangsa salumahing bumi memuji mring asmaning Gusti. Dene kalih Gusti tresna mring kula sadaya saking kilen miwah saking wetan lan salajengipun. Sampun kepanggih sedaya. Kita pujaken nomor gangsal bait setunggal lan kalih Duh Pangeran. Monggo. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marep tetunggilan salir bangsa salumahing bumi memuji mring asmaning Gusti. Kalih Gusti tresna mring kula sadaya saking kilen miwah saking wetan sami nunggil kelayan Sang Pamarta Yesus Kristus kang dados panutan. Ya, Bapak dan Ibu, kita bersama-sama berdoa. Kita akan menghayati dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sumber dari segala sumber kehidupan kami, Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersama-sama seluruh warga jemaat-Mu yang ada di kelompok Simon Petrus Selatan berkumpul di rumah Ibu Warsiti, sujud kembali kepadamu dan senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala pertolongan-Mu, pimpinan-Mu. Begitu juga tentunya atas segala dosa dan kesalahan serta kekeliruan kami, malam hari ini Kau ampuni kami. Bapa kami di surga, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu, sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memakai hati dan pikiran kami, membuat hati dan pikiran kami menjadi bisa berkonsentrasi, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik. Oleh karena itu, jaga dan pelihara hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik tentunya, bahkan memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari dengan baik pula. Begitu juga buat kami yang sedang berdiri di tempat ini, yang saat ini sedang dan akan Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Biarkanlah Tuhan Kau pakai kami sepenuhnya, jauhkan kami dari pemikiran-pemikiran kami pribadi, sehingga apa yang kami sampaikan tentu boleh kami sampaikan seturut dengan rencana Tuhan sendiri. Bapak di surga, begitu juga saat ini kami akan teringat akan saudara kami semua yang malam hari ini tidak sempat datang dan hadir untuk bersekutu dengan kami, mempersiapkan diri untuk menghadap perjamuan kudus Tuhan yang akan kami laksanakan minggu depan. Kami sebagai manusia tidak tahu pasti apa yang menjadi sebab dan kendali di dalam kehidupan mereka. Yang kami tahu, Tuhan tetap mencintai, Tuhan tetap memberkati dan mengasihi mereka. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, doa kami malam hari ini, kami serahkan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita buka Alkitabnya. Bacaan pada malam hari ini kami ambil dari Perjanjian Lama, Bapak dan Ibu. Dari Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 25. Mazmur 25 dibaca ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bapak dan Ibu yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungannya pada malam hari ini kami diberi judul Jalan Tuhan. Yaitu Jalan Tuhan, sedangkan yang menjadi ayat atau nas pembimbingnya yaitu dari bacaan kita tadi ayat 10 Bapak dan Ibu. Dari bacaan Mazmur 25 ayat 10 saya baca kembali demikian.
segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagian pertama, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita pernah tersesat, Bapak dan Ibu? Pernah ya? Tersesat di hutan? Nggak pernah ya. Kalau saya pernah dulu di Kalimantan tersesat di hutan, nggak tahu jalan. Tapi kalau di sana gampang. Kalau mencari teman, saling teriak. Ya. Kalau di sana nyaut, ada ya kita ke sana. Berarti ada orangnya di sana. Begitu. Akan tapi kalau kita yang di banyak orang begini, kalau tersesat, kalau malu, zaman sekarang kalau malu bertanya, tanyanya kepada Mbah Google, kan begitu. Ya diklik aja, ini ganjul, omai Pak Saidi, tenpundi, cedek Pak Sueco, jelas gitu. Ya, itu kalau kita tersesat. Begitu juga Bapak dan Ibu, kalau kita rasakan sebagai orang Kristen, mungkin juga tidak sedikit yang tersesat ya. Jenoboten. Ya, sebagai orang Kristen juga tidak sedikit yang hidupnya ini tersesat. Nah, karena melihat banyak manusia yang hidupnya tersesat, yang artinya hidup seseorang itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini justru untuk menyelamatkan orang yang tersesat. Begitu. Jadi setiap orang yang tersesat diingatkan kembali oleh Tuhan Yesus, hei kamu itu tersesat. Bagaimana Bapak dan Ibu ciri-ciri orang tersesat? Ya, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari bahwa diri kita ini sebetulnya selama ini tersesat. Kadang-kadang tidak kita sadari. Tersesat katanya tidak tersesat, kan begitu. Kok bisa? Iya, buktinya sekarang kadang-kadang kebenaran dibolak-balikkan, kebenaran dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar. Ini kenyataan di dalam hidup. Yang benar-benar itu difitnah agar yang salah ini menjadi benar. Ini kenyataan. Oleh karena itu pada kesempatan yang indah ini Tuhan mengingatkan kepada manusia, juga kepada saudara dan saya, untuk bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah kita ini sudah tersesat atau tidak, kan begitu. Yang paling mudah saja Bapak dan Ibu, ketika kita melihat sesama manusia begitu, baik itu yang selama ini tidak baik dengan kita, atau yang selama ini baik dengan kita. Perasaannya beda atau tidak? Ayo kira-kira. Yang selama ini nek ngombe kopi dombe dewe, terus yang selama ini tukang memberi, pandangannya sudah beda. Apalagi yang selama ini tukang nyelatu dengan yang tidak, mungkin kalau ketemu belok. Ya kan? Kalau ketemu di sana omongannya saya dengan Pak Warsito Adi ini tidak baikan. Ketika ketemu podo-podo sak galenge, padahal gurung waya belok mencowolot ae berasa. Ben ora ketemu. Kan begitu. Sudah beda. Nah, itu kategorinya tersesat atau tidak? Ya tergantung pada diri kita. Padahal kehendak Tuhan bukan begitu. Kehendak Tuhan di dalam ayat kita kan tadi, jalan Tuhan itu adalah penuh kasih setia. Jalan Tuhan itu penuh dengan kebenaran. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, disadari atau tidak sebenarnya, kita ini tiap hari melihat Tuhan loh. Ayo percaya atau tidak? Setiap hari kita ini melihat Tuhan. Bapak dan Ibu percaya enggak kalau kita setiap hari melihat Tuhan? Iya, kita melihat Tuhan. Di dalam firman Tuhan di Kejadian mengatakan, aku menciptakan manusia segambar. Berarti jenengan semua itu meskipun berbeda wajah, berbeda karakter, ananging jenengan semua itu gambarnya Tuhan. Kalau saya ketemu dengan Bapak Ardi Warsito, berarti Bapak Ardi Warsito itu gambar Tuhan. Tuhan ada di dalam diri Bapak Ardi Warsito. Kalau kita menyadari bahwa di situ ada Tuhan, tentunya kita harus baik dengan Tuhan. Takut dengan Tuhan,
harus tegur sapa. Lupakan kesalahan, itu yang penting Bapak dan Ibu. Memang berat rasanya mengampuni orang yang telah menjolimi kita, ini berat. Mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita, itu berat. Kan, tapi kalau kita mencoba untuk melakukan itu sedikit demi sedikit, bisa kok. Bisa. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita sadari bahwa kita semua setiap hari melihat Tuhan. Saudara, kita semua ini adalah gambar-gambar Tuhan yang perlu kita hargai, yang perlu kita hormati, yang perlu juga kita kasih. Ya, ini kadang-kadang manusianya muncul, jadi jangan hanya bisa mencaci dan memaki. Akan tapi harus kita saling menghargai. Jangan diingat kesalahannya Bapak dan Ibu. Kalau kita mengingat kesalahan setiap pribadi, kita nggak akan pernah bisa tegur sapa. Wis yang penting pendekatannya ya penak. Itu, yang penting pendekatannya aja. Oleh karena itu, agar kita bisa menemukan jalan Tuhan yang sebenarnya, yang harus kita lalui bersama, agar hidup kita ini menjadi benar. Satu-satunya kita mengintrospeksi diri Bapak dan Ibu, melihat di dalam diri kita, apakah selama ini hidup kita benar atau tidak. Kalau kita menghayati di dalam bacaan kita pada malam hari ini, di dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 10, ini menceritakan Bapak dan Ibu, betapa menyesalnya seorang Daud, yang merasa di dalam hidupnya penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Daud mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meminta ampun. Mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadirat Tuhan, agar Tuhan menunjukkan jalan yang baik, sehingga Daud tidak jatuh ke dalam dosa kembali. Daud menyerahkan seluruh hidup dan kehidupannya di tangan Tuhan. Karena Daud juga percaya bahwa di dalam Tuhan ada kasih setia, di dalam Tuhan ada kebenaran. Dan orang yang setia kepada Tuhan, setiap langkah hidupnya akan ditunjukkan jalan yang baik. Kita harus percaya itu Bapak dan Ibu. Terjepit atau bagaimanapun kondisi kita, apapun yang kita alami, kalau kita tetap tekun setia kepada Allah Bapa yang di surga, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada jalan yang harus kita lalui. Kita akan ditunjukkan jalan yang baik. Bapak dan Ibu, saya akan pernah bercerita sedikit. Mempunyai suatu persoalan Bapak dan Ibu, saya pernah mengalami suatu persoalan yang begitu besar dan berat dialami. Saya pernah ada dalam suatu kelompok yang ini, menurut pandangan banyak orang, ini kelompok yang kurang benar. Begitu. Saya ada di dalam lingkungan mereka di sana. Kelompok ini melawan sebuah kebenaran. Dan saya merasa bahwa diri saya dimanfaatkan untuk menyerang sebuah kebenaran ini. Pada suatu saat memutuskan sesuatu keputusan yang sangat penting dan genting. Keputusan ada di tangan kita. Saat itu kami hanya berdoa, Tuhan berikan kami jalan yang baik. Apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Ketika ada pertemuan antara dua kelompok ini, kami harus memutuskan Bapak dan Ibu. Saya diajak, Pak Tar, kamu duduk di depan, harus menyampaikan segala sesuatu di kelompok sebelah. Dan di kelompok sini menunggu keputusan apa yang kami katakan. Sebelum berangkat, saya berdoa, bilang sama istri saya berangkat Bu. Doakan yang terbaik yang terjadi. Berangkat kami berdoa. Rapat dimulai. Saya diberi pertama kali untuk menyampaikan keputusan itu. Bergumul dalam hati saya Bapak dan Ibu, bergumul apa yang harus saya lakukan. Ini saudara, ini teman, ini juga teman, ini juga saudara. Ketika itu saya harus memberanikan diri. Bapak dan Ibu, saya minta maaf. Saya tidak bisa membohongi hati nurani saya sendiri. Sampai di sini terpaksa saya tinggalkan kelompok yang ini. Karena saya tidak sanggup bertentangan dengan hati nurani saya. Saya harus melepaskan diri. Karena tahu ini tidak benar. Karena kami yakin dan percaya setiap kebenaran yang kita lakukan akan menemukan jalannya sendiri. Yang penting kita bisa memandang positif dari setiap pribadi. Kalau kita sudah memandang positif dari setiap pribadi, kita akan mampu menentukan jalan yang terbaik,
yang harus kita lalui. Sebesar apapun kesalahan saudara kita, sebesar apapun kesalahan teman-teman kita ampuni. Kita doakan agar mereka kembali dari ketersesatannya itu. Sebesar apapun kesalahan pribadi kita masing-masing, sebesar apapun dosa dan kekeliruan kita yang kita lakukan di dalam hidup kita, mari kita bersujud kepada Allah Bapa yang di surga. Karenanya di dalam Tuhan Yesus ada kasih setia dan kebenaran di dalamnya. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini adalah kesempatan yang sangat mulia. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebentar lagi, tepatnya Sabtu malam dan Minggu, kita bersama-sama akan menghadiri undangan Tuhan dalam sebuah perjamuan kudusnya. Kita di sana akan bersama-sama duduk, makan, dan minum darah dan daging Kristus. Untuk kita diampuni dan dilebur segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam perjamuan kudus Bapak dan Ibu, perlu persiapan hati dan pikiran kita. Oleh karena itu malam hari ini kita mempersiapkan hati itu. Kita mempersiapkan diri kita untuk ikut dalam perjamuan kudus Tuhan. Agar di mana kita ikut perjamuan kudus itu tentu bisa kita lakukan dengan hening, dengan penuh kekhusyuan. Kita menghadap Tuhan, meleburkan diri menjadi satu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu yang perlu kita ingat, saudara yang kasih Tuhan. Karena prosesi perjamuan kudus ini adalah suatu proses di mana hidup kita, di mana hidup Bapak dan Ibu melebur menjadi satu dengan diri Yesus. Yesus ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam diri Yesus. Itulah arti dan makna sebuah perjamuan kudus. Sehingga antara Yesus dengan kita tidak ada jarak. Antara Yesus dengan kita tidak bisa dipisahkan begitu saja karena kita sudah dilebur, dijadikan satu dengan darah Yesus dan daging Kristus itu. Oleh karena itu kalau kita sudah mengikuti perjamuan kudus, kita tentu harus ingat. Dan terus itu kita ingat bahwa dosa dan kesalahan kita telah diampuni. Kalau kita telah diampuni, marilah kita jaga kekudusan hidup ini agar tidak tercela, agar tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Apabila ada saudara kita, teman kita berbuat jahat, marilah kita saling mengampuni dan diingatkan kalau mau mendengarkan. Kalau tidak mau mendengarkan, ya sudah, dosa ditanggung pribadi lepas pribadi. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah malam hari ini kita sama-sama menyiapkan diri sepenuhnya untuk menghadap dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Karena hanya di dalam Kristus ada pengampunan. Di dalam Kristus ada peleburan jiwa. Sehingga kita menjadi manusia baru yang diampuni. Hidup baru yang telah disucikan dan dibersihkan oleh darah Yesus. Kita diberi kekuatan baru untuk menghadapi suatu kebenaran di dalam hidup. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati. Amin.